Oke. Nah, tadi Elvan ini udah udah melakukan tahap pra safe driving, dimana Elvan ini udah tadi masuk ke mobil, terus masang seat belt, dan terus ngidupin mesin. Nah, itu tahap awal sih. Jadi intinya di safe driving ini keamanan dan kenyamanan untuk mengemudi. Nah, jadi itu harus disiapkan keamanan, kenyamanan. Iya. Intinya aman dulu nih, karena kita jangan sampai kita kendarain sama kendaraan. Kalau bisa kita yang ngendarain kendaraan ini, jangan sampai dikendalin balik. Oke. Nah, tadi udah oke. Nah, terus paling ada sedikit masukan sih. Yang kayak misalkan tadi maunya starter. Starternya ini sebenarnya ada yang harus diperhatiin dari speedometernya. Jadi maaf kalau misalkan mati, coba matiin. Iya. Nah, matiin terus putar ya? Cabut dulu. Bisa gak? Cabut dulu apa langsung? Diputar aja, cabut. Maksudnya? Tadi itu udah mati kan? Nah, matiin lagi. Dua kali. Terus cabut lagi. Oke. Nah, terus coba pasang lagi kalau mau starter. Pasang lagi guys. 2 kali langsung? Ya, langsung. Gimana starter? Nah, itu. Kenapa? Itu mistakes. Jadi itu kesalahan. Mistake. Gimana tuh harusnya? Jadi tadi harusnya harus kan kita mau nyolokin. Putar. Nah, harus diperhatiin speedometernya. Speedometernya nunggu beberapa detik, nanti ada bagian yang mati lampunya. Nah, baru ditubin. Itu ngaruhnya ke apa, Di? Maksudnya sama-sama nyala? Jadi itu ada stepnya gitu loh. Jadi indikatornya sih lebih tepatnya. Indikatornya itu jadi tahu kapan harus hidup, kapan harus didiemin dulu. Nah, jadi kalau mau hidupin ya nanti nunggu ada beberapa lampu indikator yang mati. Ya, coba dicontohin. Mati lagi ya? Ya. Mati dulu. Ya. Itu apa sih? AC? Itu AC. Nah, coba hidupin. 2 kali dulu ya? Hidupin aja. 1. Langsung aja nih. 2. Langsung starternya. Perhatiin indikator. Mana lampunya? Kan belum hidup. nyala. Geser. Nah, lihat. Oke. Yang ini. Nah, ada yang hilang kan? Coba putar lagi. Ke kiri. Kiri lagi. Kiri. Terus kanan lagi. Nah, cek lagi. Nah, ada yang hilang kan? Iya. Nah, itu pas hilang itu baru di starter. Kenapa? Kalau belum hilang nggak boleh? Nah, itu karena apa ya? Karena ini ada indikator kayak tadi, coba kalau dihidupin, matiin lagi. Hidupin. Nah, ini ada indikator suhu, terus indikator peringatan, terus ada indikator ABS. Nah, itu udah make sure kalau itu udah udah aktif gitu loh. Jadi kalau langsung nyalain takutnya belum aktif. Nah, jadi itu kita make sure itu indikatornya udah hidup. Kalau udah gini tinggal nyalain aja. Udah langsung ya. Nah, ini nyalain. Jadi deg-degan ngomong nyalainnya. Enggak apa. Nah, Nah, itu sebenarnya yang salahan kedua itu ngidupin ya. Kenapa tuh? Jadi tadi lama di starter. Harusnya sebentar ya? Ya, harusnya kalau udah mesin udah hidup langsung gak usah digeser. Kirain tuh biasanya gitu soalnya nyalain mobil. Soalnya kadang kalau mobil lama tuh di kampung tuh dia nggak nyala. Tak lepas tek mati lagi dia. Jadi kayak harus baru gitu nyala dia. Nah, yang penting sih hidup dulu. Oke. Nah, udah nyalain udah aman ya. Nah, lanjut kita ke bentar. Oke. Tadi udah oke. Nah, sekarang tinggal disimulasiin ulang lagi. Oke. Ya. Pokoknya di basic yang pertama ini harus pre-testnya tadi udah. Harus dimatiin dulu ini. Iya. Terus tadi pendengaran materinya juga udah. Nah, sekarang post testnya. Oke, kita matiin dulu ya. Matiin dulu. Kenapa harus matiin AC dulu? Ya karena biar nggak ngaruh kaki. Jadi sebelum matiin harus matiin AC dulu? Iya. Gitu ya, ngaruh ya. Kan bisa langsung. Oke. Sebenarnya
ini ya apa tuh namanya? Lebih ke ngejaga mesin. Iya. Oke. Based on experience sih, jadi teorinya gue mesti ngulik lagi sebenarnya. Cuma pas gue googling emang bener. Jadi gue kemarin tuh lebih banyak ke praktiknya, termasuk yang tadi itu indikator kenapa. Menarik. Nah Guys. makanya gue kebalik. Ilmu baru nih. Lanjut ya. Iya. Bismillah. Coba lagi. Bentar. Tuh. Lagi nggak apa-apa. Maksud gue itu kadang kalau dia gitu mati dia. Nggak apa-apa. Nah gitu pasnya. Oke, pas. Momentumnya di situ. Pas prosesnya ya. Iya. Jadi intinya pas digituin, pas nyala langsung lepas. Oke, paham. Gue kadang gitu maksud gue. Kenapa gue ditekan dulu karena memang selama ini gue kalau misalnya nyalain mobil, dia itu mati kayak tadi. Kenapa? Karena sebentaran kan. Oke, clear ya? Clear. Oke, bab 2. Nah, bab 2 ini lebih ke aspek, nah ini kenyamanan dan keamanan. Kita lihat dulu dari keamanan. Kita ngelihat layernya ini dari atas sampai bawah. Atasnya ini apa aja? Yang pertama spion. Oke, ini spion. Ini kan spion. Ini buat silau. Spion. Nah, kalau spion, nah terus dilihat juga spion kanan kiri, ke bawah kan lama-lama. Nah, lama-lama baru ke ini, ke dashboard. Nah, dashboard ini ke kenyamanan. Tapi sebenarnya apa ya? Bisa dilihat juga nih, kayak ini AC, ini pengatur suhunya, ini apa volumenya. Nah, terus ini kalau ini sirkulasi udara, AC ke dalam, kalau ini ngambil dari luar. Kalau digeser. Nah, terus kayak ini indikator di speedo juga harus diperhatiin. Yang tadi Elvan juga udah bilang kayak bensin. Terus tahu gak nih apa ini rotasi per menit sama kilometer per jam? Tahu apaan? Ya kalau ini ya ini kecepatan kita yang biasa, yang umumnya di Indonesia nih. Kecepatan 20 km, 40 kilo. Nah, terus kalau ini lebih ke rotation per menit, perputaran per menitnya berapa? Buat apa itu, ngukur apa? Nah ini kalau ini ngukur ini sih RPM. Jadi kalau misalkan nanti Elvan 20 sampai 40. Nah ini ikut naik juga nih. Nah cuma idealnya 3 sampai 4. Itu kalau di manual itu 3 sampai 4. Jadi misalkan Elvan gigi 1 sampai 20. Nah itu RPM-nya udah mentok ke 4. Jadi itu mau gak mau udah ngong baru diganti kan. Nah itu 4 dia turun lagi gitu. Jadi itu ngeliat rotation per minute-nya. I see. Jadi ini kalau di Matic juga sama 20, 40, 60, 80. Jadi itu ganti-ganti sendiri RPM-nya. Mundur, naik. Cuma ini beda Matic. Kalau di manual kita mesti ganti. Kalau ini RPM itu RPM apa? Kilometer per jam. Jadi biasanya kalau 20 sampai 40 itu gigi 2, 40 sampai 60 gigi 3, 60 sampai 80 gigi 4. Nah, 80 dan seterusnya biasanya gigi 5. Kalau ada yang sampai gigi 6 bisa juga. Gitu sih. Untuk RPM. Terus AC diperhatiin, ini dibuka. Nah, sekarang tinggal gimana Elvan praktekin kayak biasanya. Kalau itu dari aku. Nah, ini udah hidup nih kondisinya. Ini nginjak remnya full gak? Maksud gue bukan praktek jalan. Ini masih. Iya. Apa yang nih? Tahap 2. Nah, lu gimana ngelihat ini spion segala macam? Kalau di mobil yang sebelumnya itu gimana? Yang 2 tahun udah yang sih kayak ini 2 spion, terus spion ini. Nah, terus depan. Terus kalau ini bisa cetrek-cetrekin aja. Nah, udah kan. Terus kalau gua sih karena memang pemula ya, jadi gua nggak berani setel musik atau misalnya ngorek-ngorek makan atau apapun lah. Jadi kalau misalnya posisi depan setir ini fokus full 100%, nggak ada apa-apa lagi. Oke. Nah ini harus diperhatiin nih Pan. Kayak misalkan ini layar. Ini menurut lu udah oke belum? Udah aman belum? Oke sih, kalau soalnya ngeliat belakang. Belakangnya kelihatan jelas. Nah belakangnya lu ngeliat apa? Jendela belakang? Jendela belakang, terus belakangnya kelihatan. Kanan kirinya? Kanan kiri, gua harus gini nih. Ya. Cuma intinya belakang full kan? Belakang full. Cuman kalau gua lihat yang di sini jelas. Kalau yang kiri enggak. Kalau kiri ke situ ya lihatnya. Jadi ini kalau yang kirinya belum begitu jelas. Nah, kalau pakai yang ini? Buset, ini mah nggak jelas coy. Nah ini harus dilihat nih. Kalau ini intinya itu
Kalau lu setel gimana? Gua kasih tau gini ya. Oh bisa ya gini ya. Nah, Jadi oke. ini jelas belakangnya doang. Ngeliatnya jelasnya gimana? Ya jelas. Ini kaca belakang semua kelihatan. Kelihatan semua. Nah, intinya bener yang Elvan bilang, ini harus scoop atau ruang lingkup si kaca ini ke kaca belakang doang. Ini kaca belakang full ya. Iya. Kanan kiri mah kan itu ya. Iya. Ini lebih lebar ya. Biar lebih lebar. Jadi sampai kanan kiri. Ini kurang nih. Kurang ya, itu harus disesuaikan lagi. Dah, ini udah pas nih. Nah, pas sekarang full. kanan kiri. Kanan kiri ya itu. Ini Udah. spionnya masih manual. Oke. Jadi geser ini. Yang harus diperhatiin ini kalau spion manual, ini tuh batas kalau lu ngatur spion tuh gimana? Gue pengen tahu dulu. Gua nggak tahu sih, pokoknya mah ini spion kelihatan belakangnya. Udah gitu. Yang penting kelihatan belakang ya. Iya, penting kelihatan belakang, soalnya nggak begitu ngerti kan. Sebenarnya ini sih kalau yang gua searching ngeliat di Instagram orang yang sering nyetir, ini kali ini itu ada 2. Ini kaca cekung. Ini cembung. Mobilnya yang canggih coy, biasanya cuma 1. Iya. Jadi ini tambahan sih. Ini biar ngelihat kalau blind spot. Oh, blind spotnya ya. Iya. Canggih juga itu. Kalau ini lebih ke nyeting keseluruhan. Nah ini jadi blind spotnya jadi nggak blind spot ya, jadi kelihatan ya. Jadi patokannya ini gagangnya nih, kalau nggak di sini, gagangnya itu di sini. Gagang ini? Coba lu lihat sini. Ini gagangnya di samping nggak? Maksudnya samping gimana? Nah, lu lihat ada gagang di sini nggak? Iya. Nah, di posisi lu nih. Nah, gagangnya itu harus mepet sama ini. Kalau gini gua nggak bisa lihat apa-apa coy. Nah, kalau gini belum. Jalannya nggak begitu jelas. nih. Apalagi gue cuma lihat rumput doang coy. Nih. Nah itu gue mulai kelihatan jalan. Nah ini harus lihat gagang. Jadi gagangnya harus di samping sini, deket ke arah dalam. Ini gagangnya ke arah dalam nggak? Mepet gak sama ini gagang ini? Nggak kelihatan sih. Ini sekarang kelihatan nggak? Nah kelihatan gagangnya udah. Gagangnya di sini nggak? Iya di sini. Apa rada ke sini? Agak dalam sih dia dikit. Ke sini? Agak ke sini dikit. Di sini? Iya pasti situ tuh gagangnya. Di sini? Iya. Nah iya harus nggak jauh-jauh dari sini. Oh patokannya gagang Patokannya pintu. Ini. Nah ini jadi presisi lurus sama gagang. Oke siap. Clear. Karena apa Van? Ini kan ada gagang depan sama belakang. Nah ini jadi lurus. Nah begitu pun yang itu, coba lu setting itu. Yang mana ini? Banyak banget. Paling kanan atas. Ini gua udah bisa lihat gagang sih. Nggak akan patah ini? Enggak. Di setting dulu sesuai sama gagang. Serius lu? Oh berat banget sih. Settingnya dari ujungnya. Sini. Ujung kanan atas. Ini. Kanan atas. Nah ya itu buat muter geser-geser. Tarik aja. Pakai tangan penuh. Gue takut banget dah. Ini soalnya keras banget. Nih lihat jawaban. Nih gini aja. Oh aman ya dia. Oh iya bener. Nah ini kan nggak kelihatan apa-apa kan? Iya, ingat gagangnya lurus sama sebelah kiri. Ini. Ya. Gimana nih, udah ada kosong nih, nggak serang lagi. Bismillah. Wa'alaikumsalam Rasulillah. Yang mau lu tanya sebelum di jalan apa? Tadi kan udah. Udah sih basicnya, intinya gue bisa ngerem, bisa maju, lampu sen, terus gue rem kaki, rem tangan oke. Gue kan nggak akan ngegas juga. Satu putaran bisa sih ini. Satu putaran paling berapa menit? Yalah, kita gas. Cuma nanti mau muter balik apa ke jalan raya di sebelah pinggir? Muter balik. Muter balik. Ya, minimal berapa putaran? Oke, bismillah. Gak apa-apa. Lihat dulu kanan kiri, spion, baru jalan. Sudah clear, bismillahirrahmanirrahim guys. Kita trial dengan Bapak Aldi Bagus Rifai. Kita belajar menyupir ya di Bintaro, apa ini namanya? Hidung Indi. Kita dari N. Sekarang saya akan menarik transmisi setelah menginjak rem dari N ke D. Injak dulu. Ambil dulu. Oke. Lepas pelan-pelan. Ada satpam coy. Lepas pelan-pelan. Lihat dulu kanan kiri kalau mau jalan. Kalau mau bertindak ngamanin dulu deh. Namanya defensive training.
Iya, driving. Ini nggak kena kan itu? Enggak, Kalau lurus aja berarti ya? lurus aja. Nah, ini lempeng lagi. Nah, kiri. Ini kurangnya di sini nggak ada garis tengah, jadi Iya. kita nggak tahu. Udah tengah lagi nih ya? Kiri aja dikit. Nah, oke. Udah tengah belum gue nih? Nah, udah. Udah ya. Udah lama guys, deg-degan dikit. Ngeremnya gimana, Diayun? Coba Apa? ngerem. Coba kalau ngerem gimana? Ini pelan-pelan Nah, bagus. ya kan? Oke, gas lagi. Gas lagi, lepas lagi. Ya. Belum. Ramai banget di sini guys. Apa-apa. Ini nguji mental juga. Ya itu, gua bilang ada anak SD waktu itu gua deg-degan coy. Ini Kanan enggak dikit. Nah, ini patokannya ini ya, garis tiang-tiang ini. Kalau apa patokannya? tiang-tiang ini, Kelihatannya dari apa? lurus aja Ban. Kalau rada miring-miring berarti nggak lurus. Oh. Ya. Ramai banget gua deg-degan. Apa-apa. Ini kalau belok-belok malah dicurigain, mendingan lempeng aja. Santai Bapak. Semangat Bapak. Ini gua harus ambil kanan dulu nggak? Mau belok nih? Nggak usah. Ini Cukup ya? lebar soalnya. Ini gua udah lepas full masih ini ya? Pelan ya dia? Ya, sen kiri jangan lupa ke atas. Nah. Kiri lagi Pak. Nah, mobil patroli nggak ada Pak. Aman aja. Nah, lempengin lagi. Oke, Bagus. udah lurus ya? Ya, nggak ada mobil gila. Oke. Ngapain dia di sini? Nah, Wes. tuh, ini mental nih diuji. Jadi shock terapi gitu. Aduh, tiba-tiba ada yang nyusul guys. Ya. Tiba-tiba ada mobil melawan arah. Ingat defensive driving, jangan terpancing. Kalau terpancing Jadi ofensif. mata gua nih lihat depan, Mm-mm. lihat spion kanan, lihat belakang ya. Nah, kalau lihat spion tuh ngelirik aja, nggak usah nengok. Oh gitu. Ngelirik aja. Oke. Ya. Ini orang nggak akan curiga kita pelan-pelan gini? Enggak, Nggak ya? Kayak kadang ada mobil yang nyantai gitu ya. enggak, Ini gua udah lepas full masih gini coy. nggak apa-apa. Aman ya? Aman, yang penting stabil dulu. Nih, bentar sambil lu ajarin ya. Hmm. Ini gua udah mulai stabil nih. Maksudnya kalau misalnya gua udah gini terus gua gas, Mm-mm. nanti perpindahan antara gas ke rem gimana? Gasnya dilepas terus ngerem pelan-pelan. Oh. Ngerem di ayun ya, jangan nyentak. Ah, Semua harus di ayun. Ini mau muter, yang muter ke kiri langsung ya? ke kiri dulu, ancang-ancang. Sen kiri dulu dong. Oh, oke. Sen kiri, Oke. lihat spion dulu, Oke. baru kiri pepet. Rada nyerong. Ini bukan masuk ini ya rumah ya? Ya kita di pinggir. Hah? Nepi. Nah, nyerong. Lihat dulu spion. Anta, Oke. ini kan Indi Bintaro. Ya nggak apa-apa. Maksudnya Kita nyerong dong ke sini. Rem pelan-pelan. rem. Rem. Nah, rem. Mm-mm. Terus? Jadi gini Pan. Ah, Jadi ini nggak apa-apa sih nih ditutup. ah, Nah, ini rep, ah. stop. Stop. Nah. Jadi Oke. kalau muter itu enaknya gini, nyerong gini, terus muter. Jadi nggak langsung patah gini. Oh, ini kalau ke sana keluar ya? Karena keluar udah jalan Oh, raya. nggak ada jalan lagi. Nggak ada. Waduh, Jadi muternya di sini. di sini ya. Jadi Nah, oh, jadi maksud dulu kayak gitu ya. ancang-ancang. Gue salah Iya. paham. Gue kira muter ke sono. Salah ya. Berarti ini gua Situ nggak ada ini putaran soalnya. gua tinggal sen kanan ya. Iya, cuma ke kiri dulu nih, ancang-ancang yang gue Iya, bilang. nggak apa-apa. Tapi gue sen kanan ya. Oke, gua ke kiri dulu ya. Nah, lihat dulu kanan kiri ada mobil gak? Jangan Oke. gas ya. Oke, Nah, ini habis. ini langsung kanan. Habis. Hah? Diingat putarannya tadi. Nah, putarannya gimana? Sekarang ke kanan. Iya. Sambil diputar dulu nggak apa-apa. Kosong ya. Muat kayak ini. Nice lah. Injak dulu nggak buat mindahin ke N? Nggak usah ya kalau Nah, ke N. ini gimana Kalau sekarang? kalau ke N bukannya nggak harus diinjak ya? Hmm? Ke N bukannya nggak harus diinjak ya? Ya, yang penting ini rem tangan, rem kaki yang gantian transisi. Iya. Ya ini kan belum diturunin. Nggak apa-apa. Yang penting remnya masih ke rem ya. Ya. Kok nggak bisa sih? Nah, sebentar. Berarti ini diturunin coba. Cuma ingat
remnya di kaki buat gantian sama apa statusnya diganti. Oke. Ya. Harusnya mah gue injek dulu harusnya. Ya. Nah bisa kan? Oke. Kalau gua baca sih di yang YouTube tadi itu kalau PKN bisa langsung di nggak harus satu-satu. Tapi kalau ke sini satu-satu dia. Bener nggak? Ya. Oke. Ini udah N kan? Nggak apa-apa satu-satu aja. Kita Send. ada mobil di. Gak kelihatan loh dia tadi blind spot. Tiba-tiba dia sen kanan ya. Berarti parkir ya di belakang. Apa? Dia parkir di belakang. Oh iya. Nah ini udah aman. Kayak ini terakhir ya, nanti kalau udah nyampe sana lu yang bawa ya. Aman. Nanti lu perhatiannya gue bawa gimana. Ada motor maju tuh. Pergi tuh lu motor. Freestyle lagi dia tangannya tuh. Gak kelihatan lu ya? Security. Oke. Gua banting kanan langsung ya. Nah lihat dulu ancang-ancang. Pastikan aman dan nyaman buat muter balik. Prinsipnya itu. Defensive driving menurut gua. Jangan ofensif. Jangan ngoyo. Oke, langsung ya. Ya. Ada mobil coy. Setirnya make sure juga ya. Kenapa? Setirnya make sure. Ke kanan. Iya. Langsung ke kananin aja ya. Bismillah di. Oke. Make sure dulu. Udah aman. Ini belum D4 coy. Baru Udah N. turun dek. Tinggal turun. Oke. Remnya jadi apa? Oke, udah. Oke. Habis aja. Dapat kok. Responsif, ingat jangan sampai dikendaliin. Bentar. Jangan sampai ke bawah arus. Oke. Nah ini hari ini Lu pakai gas ya. ya coba aja fokus di Pelan ya. stabilitas. Lu kasih tahu gua ke ngeremnya nanti lepas gasnya langsung apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Gasnya juga pelan-pelan, jangan dipejak. Gua gak kelihatan coy. Gasnya sini. Ingat tumitnya aja yang gerak Tumit. kalau bisa. Kalau satu-satu dulu nggak apa-apa. Cuma saran gua Nah, ini tumitnya. udah pakai gas nih gua guys. Iya. Tumitnya nanti coba aja sambil ngerem sekarang di ayun. Gua nggak bisa langsung sambil ngerem coy. Nah, Harus dilepas jadinya. ya udah. Tapi kalau nanti realnya bisa gitu nggak? Bisa pakai Kayaknya tumit. nggak bisa dua kaki gua. Ya, karena gua mau belok gua nggak gas dulu. Udah jadi agak kenceng ya. Tapi Udah digas. belok. Maksudnya dia ketika udah digas walaupun gua udah lepas gasnya masih agak kenceng ya. Jangan sampai ke bawah arus. Ya, aman. Remnya belum dicoba kan? Rem. Ya, harus bisa nanti remnya. Ya. Jadi remnya juga jangan dipejak, gasnya juga jangan dipejak. Dibejak tuh gimana sih? Ditekan. Duk. Oh, gua nggak ditekan dadak sih, pelan. Nah, ini ngerem gimana? Coba ngerem. Rem. Ini nggak ngerem. Nah, remnya di ayun. Nah, tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Nah, itu namanya Oh, yang lu ayun. ngain itu tuh. Iya. Tapi sambil kalau itu Berarti sambil jalan. Kalau Mobile Legends harus fast nih, gua harus fast foot ini karena ngayun-ngayun kan buat ngeremnya. Itu fungsinya yang itu biar apa? Biar nggak sekaligus. Ini sekali lagi aja coba. Buat sampai sana ya. Ya udah deh. Sekarang muter, etika muter gimana? Bentar. Sikap gitu nih, sikap dan perilakunya harus dimantapin. Nah Etika. ini defensive drivingnya bakal kebentuk lama-lama. Lihat dulu, jangan Aduh, apa? gak kelihatan coy kalau posisinya gini. Apa? Ini dari sini kan bisa. Oh iya. Panik gue tadi. Udah full ya. Itu tukang cilok apa tuh? Oke. Ada motor kesini. Apa? Kita udah ngambil jalan, dia ngalah harusnya. Kena nggak ini? Enggak. Ya, Gua tuh kayak ngerasa bakal kena gitu, tau gak sih? responsif. Nah, Kenapa lu bisa tahu nggak kena sih? jam terbang berbicara. Kenapa? Jam terbang ya? berbicara. Ini sih. Gak apa ini. Ada mobil-mobil belok. Meter. Nah ini ada mobil belok kan, terus ada motor. Execution. Nah ini nih harus diperhatiin. Nah,
Kenapa harus defensive driving? Karena kita nggak bisa mengontrol hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah itu salah satu duanya. Jadi gimana cara kita nyetir aman aja kadang bisa nggak aman kan? Iya benar. Apalagi kita nyetir nggak aman. Kita fokus sama yang bisa kita kendaliin. Itu kunci defensive driving. Jangan sampai ke bawah arus, jangan sampai di kontrol setir. Nah ini belok. Oke, kita lurus lagi. Gak apa, kanan. Aman ya? Aman. Ya, dia tahu deh bapak itu kita lagi latihan coy. Apa, lurus aja. Dilihat ini kayak gitu banget coy. Habis ini cabut. Dipelototin coy. Nah ini lurus nih sekarang. Biar makin gak kelihatan. Kan gue telepon dulu. Kayaknya gue mau ikut workout. Gas. Dia biasanya nyemplungin kaki di air. Oh gitu. Kakinya udah ini